Salah satu koleksi dari Museum UGM itu adalah replika dari, bukan replika apa ya, rekonstruksi, lebih tepatnya mungkin rekonstruksi manusia purba Homo mojokertensis, itu yang dibuat dari temuan tengkoraknya, kemudian dibuat itu zamannya Prof. Yakob. Nah itu yang menjadikan Indonesia itu menjadi situs penelitian manusia purba yang terkenal di dunia, karena 50% populasi manusia purba di dunia itu ada di Indonesia, dan sebagian besar dari fosil-fosil itu dibawa ke Universitas Gadjah Mada loh. Halo kawan UGM. Hai kawan UGM. Waduh, kita ketemu lagi Mbak Astri. Kayaknya kita mulai berdua terus ini ya. Harus kayaknya. Mulai nyaman ya kita. Apalagi sekarang kita pakai hitam-hitam gitu. Bener, kan. kayaknya kita makin hari makin kompak ya, Ya, gitu chemistry kita makin dapat gitu ya. Cocok. Mungkin acara ini kita ambil alih besok gitu ya. Boleh, yang lain kontrak, oke? Oke, siap. Oke Mbak Astri, kita akan bahas apa di podcast kali ini? Seperti di judul, ini udah bukan surprise lagi, karena Ya. pasti yang ngeklik ini kan udah tahu ya kalau hari ini kita akan ngobrol tentang museum. Betul sekali. Khususnya Museum UGM. Betul. Jadi harapannya sih semoga yang dengerin podcast kita itu yang udah tahu jadi semakin sayang. Betul. Yang belum tahu jadi pengen datang gitu. Betul sekali. Ya memang mungkin kita bicara soal museum kan mungkin kaitannya sama sejarah masa lalu gitu ya. Benar. Tidak boleh yang hanya khusus apa ya, ilmu sejarah atau arkeologi saja yang belajar, tapi semua itu wajib untuk tahu tentang museum. Karena nggak kenal nggak sayang. Betul sekali. Apalagi kalau Museum UGM. Katanya Museum UGM ada sebutannya tuh untuk pengelolanya apa? Sobat Muse katanya. Bener. Sobat Muse itu untuk pengelola Museum UGM. Betul banget. Kalau Museum UGM di mana, tahu nggak Mbak Astri? Aku tahu dong. Di mana letaknya? Persisnya? Kalau persisnya teman-teman bisa masuk lewat bundaran UGM. Bundaran UGM. Habis itu nanya satpam aja. Nggak bisa aku jelasin detail di sini. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung tanya ke pengelola museum ya. Betul. Sudah hadir bersama dengan kita semua di sini di studio podcast UGM. Ini ada salah satu pengelola dari Museum UGM. Yes. Ya, boleh dikenalkan siapa Mbak Astri? Ibu sambil nyontek ya. Boleh, nggak apa-apa Ibu dong. Jaliati Sri Nugrahani atau biasa kita panggil dengan Ibu Nia. Halo Ibu Nia. Kita udah sering ketemu ya Bu sebenarnya. Oh, iya dong. Sering bikin konten bareng berarti ya? Alhamdulillah. Oke. Dan akhirnya hari ini kita ketemu lagi di UGM Podcast ya Bu. Ya, seneng banget. Oh aku juga senang, terima kasih. Jadi kalau boleh saya nyontek juga Mbak Astri, Ibu Nia ini adalah Ketua Pengelola Museum UGM, dosen dan peneliti juga di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Betul ya Bu Nia ya? Betul. Oke, sudah dari kapan Bu kalau jadi dosen? Kalau boleh tahu? Kalau jadi dosen sudah mau pensiun, saya tahun depan udah mau pensiun. Oh gitu. Jadi udah sejak tahun 1991, belum lahir kan? Saya Udah belum sih lahir. saya, Udah. alhamdulillah. Saya Kelihatan umurnya. Oke, Bu Nia, nanti kita mungkin agak ngobrol-ngobrol gitu ya tentang museum Boleh, UGM. boleh, Apa boleh. yang ada di dalamnya, terus mungkin nanti ya keseruan apa sih kalau misalnya lagi berjaga di museum tuh kayak gimana gitu, boleh ya Mbak? Oh, boleh Oh banget. gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya dulu ya Mbak Astri ya. Monggo. Silahkan. Saya tuh penasaran, kalau tadi kan di opening saya menyampaikan ya museum itu kan ya kaitannya sama masa lalu, sama sejarah, terus ya artefak-artefak gitulah. Ya. Ya, itu benar nggak sih? Atau mungkin lebih dari itu sebenarnya Bu Nia? Oke, sebetulnya museum itu ada Museum of Contemporary Art, yaitu yang nggak berkaitan dengan barang-barang kuno, barang-barang yang kontemporer, baru, kayak lukisan. Tapi kebetulan Museum UGM ini adalah museum sejarah. Jadi lebih berkaitan dengan objek-objek dari masa lalunya Universitas Gadjah Mada. Mulai dari bagaimana Universitas Gadjah Mada itu terbentuk, berjuang sampai dengan sebesar sekarang ini. Itu bukan seperti jatuh dari langit Museum UGM terkenal gitu, enggak ya, tapi melalui proses yang panjang. Kalau boleh tahu, mungkin isinya apa saja sih kalau museum UGM itu? Isinya adalah artefak-artefak, dokumen-dokumen yang terkait dengan sejarah terbentuknya Universitas Gadjah Mada, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Civitas Akademia Universitas Gadjah Mada. Oh gitu. Sebagai informasi juga nih ya, waktu saya datang ke Museum UGM nih, tahu nggak ada satu ruangan khusus yang itu tuh isinya barang-barangnya
yang ada hubungannya dengan Barack Obama. Betul. Ya kan Bu? Betul. Iya, jadi kawan UGM semuanya kayaknya wajib banget deh untuk datang ke sana. Kalian mungkin akan sedikit istilahnya tuh kayak surprise banget, ternyata ada hubungannya loh Barack Obama sama di situ, kita. Itu penasaran, boleh Semua diceritain merinding. apa kaitannya Obama sama UGM? Ya, kaitannya sebetulnya nggak directly Museum UGM dengan Barack Obama ya, tapi Museum UGM itu kebetulan menempati Heritage House. Oke. Jadi rumah yang sekarang ditetapkan sebagai warisan budaya, yaitu Bulak Sumur D6 dan D7. Nah, Bulak Sumur D7 inilah dahulu diguni oleh paman tirinya Barack Obama. Nah, jadi ngerti Sehingga kan? pada waktu kecil Barack Obama kalau liburan ke rumah paman Pamannya. tirinya, karena ibunya kan waktu itu sedang S3 juga ya di antropologi gitu. Waduh, gitu. keren ya. Mohon maaf, tapi waktu paman tirinya tinggal di situ, UGM sudah terbentuk ya? Sudah. Oh gitu. Jadi Bulak Sumur D7 itu adalah perumahan dosen yang dihuni oleh paman tirinya Barack Obama. Oh gitu. Yang sekarang jadi Sekarang jadi Museum Museum UGM. UGM. Ya. Oh, begitu ceritanya, Dit. Di dalamnya katanya ada kasurnya juga. Kasurnya enggak, tempat tidur, Tempat tidurnya, mejanya. Kasurnya sudah kita ganti kasur yang baru. Oh, Tapi gitu. suasananya masih ada. Malah beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 bulan yang lalu itu sepupu-sepupu tirinya Barack Obama pada datang ke museum UGM melihat, oh ya ini menjelaskan, oh ini si Anu, ini si ini, waktu kecil bagaimana Barack Obama gitu. Nah tuh, gitu. semoga yang dengerin podcast makin penasaran ya Dan datang ke rame museum. datang ke Iya. museum. Betul sekali. Iya. Oke. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan hanya Barack Obamanya loh, Iya. bagi Sivitas Akademia UGM, terutama mahasiswa-mahasiswa ya, harus tahu dong kenapa universitas kita yang kita cinta itu bernama Gajah Mada. Wah. Ada di Museum UGM. Iya, ya, gitu. padahal Gajah Mada itu seharusnya kerajaan yang di daerah timur ya Bu ya, Iya. bukan di Jogja gitu Iya. kan ya. Oh gitu. Kemudian Ginong Pratidino itu ya, Oh, kita iya. punya apa namanya tuh? Saya kayak semboyan gitu ya. Itu sebetulnya berasal dari Gajah Mada gitu. Oh gitu. Wah. Sehingga harus banget tahu ya mahasiswa UGM kenapa kalau ditanya kenapa sih universitasnya bernama Gajah Mada. Nah, itu ada di Oke. museum. Kemudian Universitas Gajah Mada itu satu-satunya universitas yang pada waktu itu dibangun oleh anak bangsa. Oh betul. Universitas Nasional pertama kalau nggak salah ya. Iya, betul. Termasuk gedung pusat ini arsiteknya itu adalah anak bangsa yang pertama kali. Dulu kan bangunan-bangunan Mekah itu selalu dibangun arsiteknya orang Belanda, Ya. gitu. Nah, ini orang Indonesia asli. Dan itu nanti bisa dijumpai juga sejarahnya di Museum UGM Iya, ya Bu? ada di Museum UGM. Oke. Kalau tadi ngomongin tentang mahasiswa UGM nih, Iya. ada nggak Bu tantangannya untuk teman-teman sobat muse Iya. gitu ya? Gimana sih caranya untuk mempromosikan Museum UGM ini nih supaya dari generasi ke generasi itu selalu diminatin? Kendalanya apa selama ini misalnya kayak gitu? Iya, kendalanya tuh ada stigma ya, bahwa museum itu tadi di awal juga museum itu kan tempatnya barang-barang kuno. Ya memang itu tantangan yang terberat, terutama bagi museum UGM. Kalau Museum of Contemporary Art misalnya, itu objeknya bagus gitu loh. Jadi orang dengan mudah akan amazed, tertarik gitu. Tapi di Museum UGM itu barangnya kalau dari segi mata itu ya nggak terlalu bagus. Tapi dari segi informasinya itu yang sangat luar biasa. Jadi pekerjaan berat kami adalah meriset, menggali bagaimana informasi itu bisa menceritakan objek yang secara physically biasa-biasa saja. Tapi itu terkait dengan peristiwa-peristiwa penting. Nah, tadi dibilang bahwa museum itu tidak menarik bagi generasi muda. Tapi kan kita sekarang punya teknologi Mbak dan Mas. Kita punya teknologi digital gitu, punya teknologi virtual. Nah, itu sekarang kita manfaatkan betul untuk membuat informasi itu menjadi penting bagi generasi muda. Oke, artinya dimanapun, kapanpun, siapapun bisa ngakses itu ya Bu ya? Iya, iya. Oke. Kita punya Instagram, program-programnya ada di situ, ada Siar Muse, kita punya podcast juga. Kalau studionya ya jauh lah dari yang ada di sini. Yang Kita penting sama-sama impactful Bu, Iya. Oh, dan iya, tetap betul. semangat ya. dan Iya. kami kendalanya dalam mengelola museum itu juga tentang SDM juga ya. Bahwa SDM kita sedikit gitu, teknologi kita nggak punya. Tapi tidak punya teknologi,
dengan SDM yang sedikit bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yes, Betul, Ya, benar banget. jawil-jawil Mbak Astri, ya Mbak bikin gini. Nah, itu Siap, kan Bu. salah satu penting. Iya benar, dan itu Yes. salah satu langkah yang mungkin bisa kita lakuin untuk saling support Betul gitu. Ya, sekali. Nah, betul, mungkin betul. juga lewat podcast ini nantinya setelah tayang gitu ya, harapannya nanti Museum UGM rame lagi gitu ya. Banyak yang sadar akan sejarah Iya, begitu. betul. Apalagi UGM kan ini salah satu tempat yang ikonik, banyak sekali apa ya sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang lahir juga dari kampus UGM itu perlu diketahui oleh masyarakat banyak tentunya Kak Astri ya. Yes, benar Oke, banget. kalau boleh tahu sebagai sobat muse Bu Nia, ada nggak pengalaman unik dari Bu Nia selama berjaga di museum? Apa ya uniknya itu ya? Maksudnya agak susah sih itu Agak susah kalau mendeskripsikan unik ya. Apa ya? Mungkin apa ya? Atau yang berkesan deh. Ya, yang misalnya berkesan kayak lah, gitu. yang berkesan pastilah mengelola museum itu sesuatu yang berkesan, mungkin ya karena saya passionnya di situ ya Iya Mbak ya. benar, kelihatan sih Ibu Jadi, passionate banget. jadi ya ketika kita menemukan suatu objek kemudian meriset itulah dan bisa menampilkan itu sampai dengan pengunjung bisa, oh gitulah, ternyata gitulah, itu sebuah kepuasan yang luar biasa ya. Benar. Apalagi harapan saya ke depannya museum itu bisa menjadi ujung tombaknya universitas loh. Pengen tahu apa sih tentang UGM? Kalau yang masa lalu kan udah nggak terlihat nih di UGM, ya harus dilihatnya di museum. Oh gitu. Saya terus penasaran. Ada museum UGM, ada arsip UGM. Bedanya apa sih? Ya kalau museum itu lebih ke artefak ya, artefak kemudian mempresentasikan. Presentasinya tuh harus cantik, harus informatif dan sebagainya. Nah, pada saat mempresentasikan itu kita bisa menambahkan sesuatu, namanya properti, ada lighting, ada meja yang cantik gitu ya, ada pernak-perniknya. Sementara kalau arsip itu lebih kepada informasinya ya, mereka tidak menampilkan seperti yang ada di museum. Tapi arsip dan museum itu bestie. Oh iya, Ya. pasti. Kolaborasinya iya, kuat betul. Saling melengkapi. Museum nggak bisa ngomong apa-apa tanpa arsip gitu itu. Jadi kita ya berteman baik sekali dengan arsip dan tidak bisa tidak menggunakan arsip. Yes, betul. Bener banget. Kemarin Kak Astri waktu ke museum lihat apa aja di sana? Wah macam-macam, kayak salah satu hal yang paling aku berkesan adalah terakhir aku ke museum tuh aku tuh agak sedikit lebih jeli mengamati tentang ruangannya Prof Sarjito. Ah Oh, ya. ada juga itu? Ada dong. Iya. Gitu. Jadi aku tuh beberapa kali ke museum, tapi kemarin yang terakhir aku kayak bener-bener ngamatin bajunya Prof Sarjito, tasnya, cangkir-cangkirnya, hal-hal yang kalau informasi kan udah kemarin-kemarin gitu. Jadi aku tuh bener-bener kayak ngamatin tasnya merek apa nih. Artinya apa Mbak Astri? Dari Konimek. Ya. Kan saya Ya, sempat nanya ya. sama ibu kan kayak, iya. ibu ini beneran tas asli? Iya beneran gitu. Jadi bener-bener vintage-nya tuh di situ kerasa gitu. Bajunya Prof Sarjito berarti yang putih itu, yang ikonik tuh yang Bukan pakai putih yang itu. Enggak, yang- pakai jas. Oh, yang pakai Beliau jas, pakai ya. jas. Terus aku ngelihat apa kayak cangkir-cangkirnya tuh bener-bener kayak masih nuansanya vintage banget ya Bu. betul, ya. betul. Lucu banget. Jadi ruang itu kita buat itu memang meniru ruang kerjanya Prof Sarjito di rumahnya ya. Jadi di dalam museologi itu tableau namanya. Jadi kita melihat memboyong suasana ruang kerja Prof Sarjito di rumah beliau kemudian diboyong ke situ. Oke. Dan pernak-perniknya itu ya dari rumahnya Prof Sarjito. Dan itu asli, otentik ya? Iya betul. Jadi Prof Sarjito tuh kalau pagi punya kebiasaan sebelum ke kantor gitu di rumah minum teh, kemudian makan telur setengah mateng 2 gitu, kemudian dahar roti mari sambil mendengarkan radio. Radionya masih ada radionya juga. ada juga Radionya bener. ada juga. Iya, Nah, radionya yang ada didengarkan adalah ABC dan BBC. juga. Waduh. Ini kalau arkeologi yang berbicara lengkap ya? Oh Maksudnya iya. semua tahu ya? Iya betul. Lah itu dari arsip juga dong. Jadi pengen ke sana. Iya, ayo. Oh, kalau boleh tahu, kalau saya ke sana bayar nggak sih? Enggak, Gratis. gratis. Beneran? Benar. Kenapa kok gratis? Itu bukan karena saya karyawan atau Bukan, mahasiswa ya? bukan. Umum Sa- pun juga gratis? Iya, selama ini kita belum menarik bayar. Semoga tidak ya, kebijakan UGM semoga tidak. Mengapa? Karena kami menganggap bahwa museum itu semacam CSR-nya dari universitas. Jadi itu adalah tanggung jawab universitas untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya kepada masyarakat, termasuk juga pada sivitas akademika UGM. Apa betul orang-orang UGM itu masih mengingat sejarahnya UGM? Oke. Bagaimana asal muasalnya UGM gitu itu.
Kemudian Prof. Sarjito yang ada di situ bukan perannya beliau tuh sebagai dokter ya, karena peran beliau sebagai dokter kan ada di Museum FKKMK. Di situ adalah beliau sebagai salah satu pendiri Universitas Gadjah Mada. Ya. Oke. Bu, kalau ngomongin tentang barang-barang yang disimpan di museum ya, kayak misalnya beberapa tadi yang saya sebutin tadi. Kalau saya sih kadang suka ngelihat beberapa barang-barang itu tuh cukup emosional gitu. Nah, Ibu sebagai pengelola museum pernah nggak ngerasain hal yang sama gitu? Pernah. Jadi ada beberapa yang kayak misalnya tungku hemat energinya Profesor Yohanes gitu ya. Nah di situ wah saya kagum banget. Ya Allah. Ngomongnya sampai mau ndredeg ya. Beliau itu memikirkan kebutuhan dunia. Jadi itu peran Universitas Gadjah Mada loh, bagaimana memikirkan kesejahteraan. Waktu itu kan ada krisis energi. Jadi beliau merancang tungku hemat energi yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Bahkan itu digunakan oleh UNESCO untuk membantu masyarakat di Zimbabwe. Jadi luar biasa banget karya-karyanya. Belum lagi karya-karya yang baru-baru ini ya di bidang kedokteran itu ada di bagian seksi kedokteran. Yang terbaru itu genus misalnya ya. Jadi dari situ kemudian kita tahu bahwa kenapa Universitas Gadjah Mada itu disebut Universitas Kerakyatan. Bukan saja bayarnya murah, bukan itu kalau menurut saya, tapi justru dari bagaimana sebetulnya personil-personil Universitas Gadjah Mada itu menghasilkan karya-karya yang sangat bermanfaat dan membantu masyarakat kecil gitu. Jadi genus contohnya ya, pada waktu itu kan kita COVID mau ya. tes COVID itu pakai PCR itu mahal sekali. Mahal. Tapi genus itu bisa dengan sangat murah. Murah dan praktis ya, tinggal nyebol aja gitu ya Bu ya. Nggak Dan sampai itu disokok-sokok luar gitu. biasa. Sayangnya memang Museum UGM itu kan kapasitasnya masih kecil ya, ruangannya kecil. Jadi ya kami belum bisa menjangkau seluruh karya yang dihasilkan oleh Sivitas Akademia. Tapi kami punya cita-cita sih sebetulnya, kalau misalnya tempatnya nggak ada ya sekarang pameran itu kan bisa di virtual ya. Iya. Virtual. Jadi kalau bisa kita kumpulkan dan kita pamerannya nanti secara virtual ya itu akan sangat bagus. Jadi mengakomodasi seluruh karya-karya yang sudah disumbangkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan kendalanya lagi kadang-kadang, wah Mbak fakultasku kok nggak ada nih, ayo dong fakultasku dimasukin di dalam museum gitu. Nah sayangnya memang museumnya secara fisik sangat terbatas. Jadi kedepannya ya mungkin promo juga nih melalui podcast ini, ya monggo bidang-bidang di Universitas Gadjah Mada yang mau membangun juga Museum UGM secara virtual, kami dengan senang hati. Iya, ditunggu sumbangsihnya ya. Sumbangsihnya. Betul. Itu tadi kan mungkin dukanya atau kendalanya ya Bu, Ya. ruangannya tidak begitu luas, kemudian jadi akhirnya banyak yang belum bisa ikut untuk bersumbangsi di Berpartisipasi di museum. Ya. Pasti ada sukanya. Cerita dong Bu, sukanya. Banyak nih pasti. Sukanya ya itu tadi ya, kalau segala pekerjaan yang kalau memang passion saya di situ ya. Nggak banyak sih orang sebetulnya suka museum ya. Tapi sekarang itu ketika melihat museum sudah bagus-bagus, Museum UGM pun mengalami metamorfosis yang cukup panjang ya. Mungkin Mbak Astrid pernah lihat Museum UGM zaman dulu ya, kita pernah rekaman juga di situ, dengan zaman sekarang itu sudah berbeda sekali. Dan sekarang kalau misalnya kalau anak-anak muda kan senangnya umum ya, Instagramable, udah sangat tidak memalukan, sangat cantik Museum UGM untuk dipamerkan di Instagram gitu. Jadi itu senang gitu ya, perjuangannya seperti itu. Dan kalau kita melihat, ayo dong kita bikin apa podcast, bikin apa di Museum UGM. Nah sekarang udah banyak dan itu semakin tersebar, orang semakin mengapresiasi museum, itu senang juga gitu. Waktu Bu SR hadir di museum, senangnya luar biasa. Oh iya, aku mau bahas itu dong, Bu Nia. Waktu itu kan Bu SR ke sana itu kayaknya menyerahkan pedel ya. Iya. Nah, pedel itu apa sih? Kan itu sempat diposting juga di Instagramnya UGM kalau nggak salah ya, karena itu katanya mengantarkan guru besar untuk meraih gelar guru besarnya. Itu kalau pedel itu sebenarnya itu apa? Jadi itu salah satu regalia sih sebetulnya. Regalia itu tanda-tanda kebesaran universitas ya, yang itu menandai sebuah upacara penting sebenarnya. Dan itu menariknya karena di situ masih ada tulisannya Universiteit
Negeri Gajah Mada. Jadi itu zaman jadul banget. Sekarang kan Jadul. udah Universitas Gajah Mada. Ya. Udah berapa ribu Ya, guru profesor yang besar, diantarkan ya berarti. Dan kabarnya itu juga sudah generasi ketiga ya Bu ya betulnya. Iya, iya. Oke. Kalau Dan- sekarang udah ada rumbe-rumbenya ya, aku lihat yang ya, di udah ada istilahnya antingnya gitu sekarang. Kalau yang dulu memang tidak ada. nggak Ya? ada. Tapi itu nggak cuma guru besar aja kan ya Bu? Kayak Disnatalis juga pakai itu kan ya. Ya pokoknya upacara resmi universitas kalau nggak salah ya. Resmi dan resmi Desnatalis, akademik ya. gitu ya. Heeh. Oke. Oke. Wah, keren. Bu, ada nggak satu hal unik nih yang dipunyain UGM aja yang punya, museum UGM aja yang punya, yang mungkin Yang bisa lain nggak punya disampaikan gitu ya? ke teman-teman yang lagi dengerin podcast? Ada nggak Banyak sih sebetulnya. Ya kayak salah satunya? salah satunya adalah ada mungkin kalau kita Yang kita mungkin salah melihat- satunya di dunia gitu. Oke, jadi salah satu koleksi dari Museum UGM itu adalah replika dari, bukan replika apa ya? Rekonstruksi, lebih tepatnya mungkin rekonstruksi manusia purba Homo mojokertensis itu yang dibuat dari temuan tengkoraknya, kemudian dibuat itu zamannya Prof. Yakob. Nah itu yang menjadikan Indonesia itu menjadi situs penelitian manusia purba yang terkenal di dunia, karena 50% populasi manusia purba di dunia itu ada di Indonesia. Dan sebagian besar dari fosil-fosil itu dibawa ke Universitas Gajah Mada loh. Sekarang disimpan di namanya apa tempat Pak Rusat itu ya? Laboratorium Paleobioantropologi. Nah, di situ tuh semua fosil manusia purba ada di situ. Dan menjadikan Universitas Gajah Mada itu menjadi satu-satunya universitas di dunia yang punya fosil manusia purba yang paling lengkap. Wih, keren. Gitu, Iya. keren. Itu bisa Bu, museumnya itu dikunjungi. Kunjungi. Bisa. Ada di? Ada di letaknya masuknya skip ya. Oke. Jadi di Fakultas Jalannya Kedokteran di bawah UGM? Fakultas Kedokteran UGM. Oke. Ya. Museum Paleoantropologi. Laboratorium Paleobioantropologi. Bioantropologi. Oke. Ya. Ini mungkin kalau saya dari sudut pandang pengunjung dari luar, kira-kira kalau saya akan berkunjung ke Museum UGM, tempat rekomendasi yang ada di museum kira-kira harus kemana gitu? Apakah semua rekomendasi atau ada tempat yang ini loh, kamu harus wajib kunjungi di sini? Oke. Museum UGM itu basically ya di Bulak Sumur D6 dan D7 itu saja ya. Tapi kami itu punya suatu program yang namanya Jelajah Heritage UGM. Di mana dari Museum UGM itu kita bisa menjelajahi tempat-tempat heritage-nya UGM yang terkait dengan awal mulanya UGM dibangun, yaitu ada Gedung Pancadharma. Kemudian UGM itu ada di Bulak Sumur. Kenapa itu bernama Bulak Sumur? Dulu memang zamannya bulak gitu. Bulak itu sawah ya? Ladang yang banyak sumurnya. Kenapa banyak sumurnya? Karena dulu perkebunan tebu gitu. Nah, sumur-sumur kunonya ini sebagian masih ada di Fakultas Geografi dan Fakultas Biologi. Ya, aku pernah datang tuh, pernah ikut. Pernah ikut jelajah itu ya. Yes. Nah, itu kita punya jelajah, dan jelajahnya itu ada jelajah jalan kaki, kemudian jelajah naik sepeda, dan jelajah naik mobil listrik gate punyanya Fakultas Teknik Industri. Kita kerjasama dengan mereka gitu itu. Hanya kalau mau program itu kita harus reservasi jauh-jauh hari karena itu tidak available setiap hari gitu itu. Tuh, dengerin. Nah, kami kemarin juga diundang juga ya oleh Bu Rektor untuk mendiskusikan bagaimana sih UGM itu akan membuat jelajah tur kampus gitu loh. Nah, kita sebetulnya sudah punya mobil listrik Trans Gajah Mada itu ya, yang saya kira itu sebetulnya bisa dimanfaatkan juga untuk kunjungan-kunjungan seperti itu. Gitu. Wah, keren banget Keren, Bu keren, Nia. Mungkin setelah kita ngobrol kesana kesini ngalor ngidul nih Bu, ada nggak Bu harapan untuk yang dengerin podcast kita? Ya, harapannya untuk masyarakat luas, ayo kunjungi. Untuk tahu lebih banyak tentang Universitas Gajah Mada, mari kita mengunjungi Museum UGM gitu. Nah, untuk Universitas Gajah Mada, mudah-mudahan ke depannya Museum UGM itu bisa menjadi ujung tombak informasi dari Universitas Gajah Mada itu sendiri. Wih, tepuk tangan dulu dong guys. Keren.
Ini berarti kalau boleh apa ya istilahnya saya jujur belum pernah ke museum UGM. Astria. Ayo dong. Nah ini makanya mungkin setelah ini aku mau ke museum UGM. Jadi Aku temenin Ya, Adit. karena tadi dari cerita tuh kayaknya asik ada kamarnya pamannya Obama, Ya. ada Ruangannya ruang Prof. kerjanya Prof. Sarjito, termasuk sejarah dari gedung pusat UGM dan lain Ya, sebagainya, betul. termasuk temuan-temuan guru besar UGM itu semuanya ada di sana Ada, itu. ya. Termasuk pedal juga itu saya pengen lihat secara langsung di lokasi. Betul banget. Dan Oke, sebentar. Operasional jam berapa? Operasional Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 16. oke. 16. Semoga besok bisa buka sampai malam ya, Bu. Ya, kita sudah mikir-mikir sebetulnya Mbak Asri. Oh, gitu. Yuk kita bikin acara yuk Night at Museum. Wih, gitu. keren itu. Besok kalau jadi Ya. kita bantu promote ya, Bu ya. Siap. Ya, kita bantu bikin filmnya juga. Bu. Ya, Kalau boleh, misalnya boleh. Siap. Naik at the Museum UGM Ya, itu kan keren ya, gitu. ya. Oke. Iya. Cuman kan kita mesti harus mendesain juga tidak hanya menonton museum, tapi ada apa saja. Nah, baru-baru ini kita punya acara tuh sebetulnya dengan Mama Konga. Mama Konga itu kelompok mahasiswa yang dulu kuliahnya waktu di Komplek Ngasem. Jadi Konga museum tuh komplek Ngasem. Komplek Ngasem, ya itu biar mahasiswa kedokteran, farmasi, biologi, kedokteran hewan. Mereka baca puisi di Museum UGM gitu. Wah, menarik. Karena tuh. sebagian dari sejarah Universitas Gadjah Mada yang ada di Museum UGM adalah ketika Universitas Gadjah Mada itu ada di Kompleks Ngasem gitu. Kemudian mereka ayo mengisi acara itu gitu. Wah, seru Nah, ya. Ya. Seru. Ngomongin tentang sejarah UGM kayaknya podcast nggak cuman cukup satu part deh. Ini Mungkin kayaknya next harus Ah, 3 boleh SKS ya Bu ya. dong. Kalau ibarat Sekarang dosen. kalau MPKM kan ada 12 sampai 20 SKS gitu. Oke, mungkin next part kita bisa ngobrol lagi dengan Bunia tapi nggak Boleh. tentang museumnya. Betul. Ngobrolin tentang yang lainnya yang nggak kalah seru. Yes. Ya, siap, Mas Oke. Asri, siap. Bunia, terima siap. kasih banyak. Terima kasih sudah juga meluangkan untuk waktu. UGM Podcast. Betul sekali sudah ya. meluangkan waktunya. Harapannya nanti setelah tayang ini pokoknya museum makin rame ya, museum UGM apalagi ya karena dari pukul 9 sampai pukul 16 terbuka ya Bu ya untuk umum boleh Ya, masuk boleh, di situ ya. Nje, boleh. Oke, terima kasih dan mungkin kalau misalnya bingung di sana juga ada guide-nya ya Bu ya. Ada. Ada ya. Oh, satu Termasuk lagi. Bunia juga guide. Iya, satu lagi kita sedang merancang satu program aplikasi sih lebih tepatnya. Namanya Museum Auto Guided Plus. Jadi nanti ke depannya orang berkunjung ke Museum UGM itu tidak disertai guide. Karena kami sudah menyiapkan informasinya itu secara digital. Jadi scan QR code, kemudian di setiap koleksi, kemudian itu akan ada informasi termasuk riset-riset yang terkait dengan koleksi tersebut. Jadi tidak hanya informasi tentang koleksi itu, tapi juga kayak digital library-nya juga ada di situ. Sehingga pengunjung baik itu yang akan menikmati atau yang melakukan riset tentang koleksi yang ada di Museum UGM itu informasinya sudah ada di situ. Insya Allah nanti kita launchingnya April. Wih, Tahun ini Ya, tahun ini. sebentar lagi, Dit. sebentar Iya, lagi. iya. Menghitung hari lah. Yes. Ya. Udah boleh nih kita closing, Dit. Boleh, boleh banget. Pokoknya sebelumnya terima kasih sekali. Terima Bunia. kasih juga Sudah UGM memberikan Podcast, banyak informasi ya. sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya kawan UGM jangan apa ya istilahnya jangan sungkan untuk berkunjung ke Museum UGM begitu ya Kak Astri ya. Betul Karena sekali. banyak sekali Jangan koleksi. merasa jadi orang UGM kalau belum berkunjung ke museum. Wih, itu. Tuh dengerin. Oke, terima kasih banyak Bunia, terima Terima kasih kasih banyak juga. juga untuk kawan UGM yang mendengarkan podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa kalian jangan cuma mendengarkan ya, tapi juga nge-share informasi-informasi yang udah kita bikin di UGM Podcast baik di episode ini ataupun episode-episode sebelumnya di berbagai macam platform media sosial kalian. Betul Supaya kita makin semangat dan semangat terus pokoknya untuk bikin podcast UGM. Betul sekali. Jangan lupa subscribe juga ya. Jangan lupa nanti ya seperti yang sudah disampaikan Kak Asti, share dan juga like dari postingan-postingan atau mungkin podcast-podcast kita sebelumnya. Terima kasih dan sampai berjumpa di podcast berikutnya. Selamat siang semuanya.